Oke, hari ini Kak Adra pengen lanjutin cerita Kak Dadang. Nah, sekarang sebelum kita memulai cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sembah, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini adalah hari yang baru buat kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati, baik Adra yang menyampaikan dan kami juga yang mendengarkan bisa mengerti dan bisa diberkati oleh cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Adra mau cerita tentang Harun sebagai imam besar. Sekarang kita buka kitab kita di Keluaran pasal 28. Kita buka bareng-bareng ya adik-adik. Keluaran pasal 28. Nah, di sini kita bisa baca judulnya mengenai pakaian imam. Nah, di sini menceritakan tentang bagaimana Harun itu diutus sebagai imam besar, dan imam besar itu ada pakaiannya adik-adik. Ada pakaian khusus. Seperti apa sih pakaian khususnya? Nih Kak Adra kasih lihat ya gambarnya. Untuk kainnya itu harus kain kirmizi, kain lenan halus, terus bawahnya dipintal. Belum lagi baju gamisnya itu harus sampai ke bawah. Lalu untuk baju efodnya itu harus diikatnya seperti apa, terus bagian depan sama bagian belakang tuh harus nyambung, lalu disambungnya sama ikat pinggang. Nah, di bagian dada ini ada permata-permata, itu harus sesuai dengan ukuran yang Allah mau, dan susunannya harus sesuai. Jadi ini permata apa-apa aja itu harus sesuai. Nah, di sini adik-adik bisa lihat itu di bahunya ada permata ya adik-adik. Lalu di kepalanya di sorban juga ada namanya patam, itu terbuat dari emas dan harus diukir tulisannya kudus bagi Tuhan. Nah adik-adik tadi kita udah lihat ya bagaimana sih pakaian imam besar itu, ada bahan-bahannya seperti apa, terus ikat pinggangnya kayak apa, bajunya harus pakai bahan apa, dan segala macam. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita buka Alkitab kita di Bilangan pasal 6 ayat 22 dan 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Nah, adik-adik di sini adalah tugas Harun sebagai imam besar, yaitu dia mengucapkan berkat. Nah, boleh dibaca ya adik-adik. Nah, kita buka lagi di kitab Bilangan pasal 28 ayat 3 sampai ayat 8. Ini berbicara tentang gimana sih cara kita mempersembahkan korban bakaran. Jadi harus ada waktunya di pagi sama di petang. Terus harus korban bakaran seperti apa sih? Harus kambing jantan, nanti lemaknya diambil dan segala macam. Nah, selanjutnya kita buka lagi di kitab Imamat. Kita lihat Imamat pasal 16. Nah, di sini adalah perintah Tuhan kepada Harun, di mana di setiap bulan ke-7 dan hari yang ke-10 mereka harus merayakan hari perdamaian. Nah, di hari perdamaian itu harus ngapain sih? Nah, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi Harun harus memakai baju yang khusus untuk masuk ke tempat suci. Itu adalah tempat ruang yang paling suci ya di situ. Nah, terus dia juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang Allah sudah beritahu. Jadi dia harus mempersembahkan korban, dan itu cara-caranya tuh sangat spesifik. Di sini adik-adik bisa baca, harus korban bakarannya harus seperti apa, diapain. Jadi lemaknya mesti dipisahkan, nanti darahnya harus dipercikan seperti itu. Dan nggak sampai di situ aja. Ketika Musa sudah selesai di tempat kudus itu, dia harus mempersembahkan korban lagi di mezbah pertemuan, dan sama dia harus memotong korban lagi dan segala macam. Serumit itu adik-adik.
Nah, adik-adik, sekarang kita hidup di zaman yang serba gampang. Kita mau gereja tinggal datang, ya mungkin sekarang karena lagi ada pandemi, kita jadi ibadah di rumah masing-masing. Nah, kita juga mau kasih persembahan gampang, gak usah potong kurban dan segala macam. Masa sih kita masih males-malesan? Harun aja yang tata ibadahnya seribet itu, dia masih melakukan persis seperti apa yang Allah suruh. Masa kita yang udah gampang masih nggak mau ibadah? Nah, adik-adik, sekarang Kak Adra mau ajarkan kalau walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, yuk kita bangun pagi, kita mandi dulu, sarapan dulu, siapkan diri kita, pakai baju yang rapi, jangan pakai baju tidur pas ibadah. Terus yang udah wangi, biar ganteng sama cantik. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, bisa ya. Jadi nggak ada lagi yang sekarang ibadah walaupun di rumah aja tapi masih baru bangun tidur. Di sini mungkin masih ada ilernya, masih ngantuk. Nggak ada lagi adik-adik. Sekarang kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya kita buka Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Udah? Yuk kita hafalin bareng-bareng. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisa ya adik-adik? Oke, sebelum Kak Adra tutup, kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah boleh belajar tentang bagaimana tata cara ibadah zaman Harun. Kami juga belajar Tuhan bahwa sekarang kami mau untuk memberikan yang terbaik saat kami ibadah, walaupun sekarang kami beribadah di rumah masing-masing, tapi berikanlah kami semangat dan sukacita untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dah adik-adik, selamat hari Minggu.